Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta hinanya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di aula SLB Autis Mutiara Hidayah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena yang mana berkat beliaulah kita semua dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Bapak Anang Dwi Harjanto SPD selaku Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu rekan Dewan Guru semua dalam acara implementasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk pemenuhan tugas modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya Feni Devita Anggraini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SLB Autis Mutiara Hidayah Kabupaten Sidoarjo. Karena mengingat waktu sudah semakin sore, langsung saja kita masuk pada materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya kita boleh tepuk semangat dulu Bapak Ibu semuanya. Tepuk semangat. Lebih keras lagi ya. Harusnya lebih semangat, karena kalau muridnya harus semangat, pasti Bapak Ibu gurunya juga harus lebih semangat. Ayo kita sekali lagi, tepuk semangat. Kita masuk pada konsep inti budaya positif. Dari konsep inti budaya positif ini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adanya disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh yakni keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Sebelum kita masuk pada materi, apa sih budaya positif itu Bapak Ibu guru semuanya? Ada yang mau menjawab? Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sesuatu hal yang dianggap itu baik, boleh. Kemudian juga bisa kebiasaan yang memunculkan suatu karakteristik, atau bisa juga lebih mudahnya adalah kebiasaan yang menjadi suatu adat atau budaya yang memiliki nilai yang baik. Pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi merupakan
pembelajaran yang dapat kita lakukan kepada peserta didik kita. Nah, di sini kita dapat melakukan pembelajaran itu, bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian ada juga pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa sih bedanya pembelajaran yang berpusat pada guru dengan pembelajaran yang berpusat pada murid? Nah, kira-kira Bapak Ibu itu lebih memilih pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid? Jadi kita sebagai seorang guru itu harus atau sebaiknya menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Mengapa? Karena murid kita itu tidak semuanya memiliki karakteristik yang sama. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga dari sini kita sebagai seorang guru harus dapat memahami karakter masing-masing dari peserta didik kita, sehingga nantinya kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara itu? Filosofi Ki Hajar Dewantara yakni menuntun sesuai dengan kodrat anak. Apa kodrat anak itu? Kodrat anak itu juga mereka wajib belajar sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Kemudian profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 elemen, yakni yang pertama adanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Sebagai seorang peserta didik, mereka harus memiliki keimanan kepada Tuhan mereka sesuai dengan agama yang dianutnya. Juga peserta didik, mereka harus dan wajib berakhlak mulia, karena dari sinilah nantinya peserta didik kita itu akan hidup bermasyarakat. Nah, sehingga mereka harus memiliki bekal di mana mereka dapat memiliki akhlak mulia itu tadi. Yang kedua adanya berkebinekaan global. Nah, seperti kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, kemudian juga beragam kebudayaan, agama, sehingga dari sini kita harus memiliki toleransi antar umat beragama, antar suku, ras, kebudayaan. Kemudian yang ketiga adanya bergotong royong. Dari bergotong royong ini nanti akan menimbulkan karakteristik atau kebiasaan yang dilakukan peserta didik. Yang keempat adanya kreatif. Sebagai Bapak Ibu guru harus mengajarkan kepada peserta didik kita untuk mewujudkan kreativitas yang dimilikinya, sehingga nantinya mereka dapat mengasah kembali apa kemampuan dan bakat yang dimiliki. Kemudian yang kelima adanya bernalar kritis, dan yang keenam adanya kemandirian atau mandiri dalam diri. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada guru mengontrol murid. Di sini kita sebagai seorang guru jangan memiliki pemikiran bahwa saya itu guru, jadi apapun yang dilakukan murid itu kita yang kontrol. Yang kedua adanya penguatan positif yang berdampak efektif dan bermanfaat. Dari penguatan positif ini itu nantinya kita dapat memberikan suatu dampak yang memiliki kemanfaatan bagi peserta didik kita. Yang ketiga adanya kritik dan membuat merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adanya orang dewasa selalu benar. Nah, kemudian mengubah paradigma
stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu, di situ ada stimulus respon. Kemudian yang kolom sebelahnya ada teori kontrol. Nah, di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita jangan beranggapan bahwa peserta didik kita itu memiliki kebutuhan yang sama atau mereka semuanya itu sama. Nah, justru mereka itu dengan masing-masing peserta didik itu justru memiliki suatu perbedaan. Jadi di mana kita nantinya itu dapat mengembangkan mereka. Sama seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yakni kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani dan peserta didik merupakan tanaman jagung. Jadi tumbuh atau berkembangnya jagung tadi menjadi jagung yang unggul, jagung yang baik, itu berdasarkan dari bagaimana cara kita merawat dan memupuk tanaman tersebut. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Di situ ada setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus berpikir bahwa peserta didik kita itu tidak sama. Mereka memiliki perbedaan. Jadi tugas kita adalah menggali potensi yang mereka miliki. Kemudian ada kita mencoba mengubah agar orang dapat berpandang sama dengan kita. Dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Di situ hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita sebagai seorang guru, siapa sih yang dapat mengontrol diri kita? Yang dapat mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Bagaimana cara kita itu dapat mandiri, bagaimana kita dapat berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat atau sesama rekan guru, ya kita sendiri yang mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain atau Anda tidak mengontrol orang lain. Kemudian ada memaksa, ada pada saat rujukan dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir adanya model berpikir menang atau kalah dan model berpikir menang-menang. Di sini kita masuk pada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin di sini merupakan suatu pembelajaran yang nantinya dapat memunculkan tanggung jawab yang ada pada diri kita untuk dapat melakukan nilai-nilai yang sudah diyakini. Nilai-nilai yang sudah diyakini apa? Apa itu nilai-nilai yang sudah diyakini? Nah, nilai-nilai yang sudah diyakini adalah nilai-nilai yang sudah menjadi kesepakatan atau nilai-nilai yang sudah ada dan nantinya akan dilakukan secara bersama-sama. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi dengan adanya penerapan disiplin positif inilah nantinya akan menumbuhkan kesadaran diri pada peserta didik, sehingga peserta didik tidak beranggapan bahwa aku kalau nggak disiplin nanti aku nggak dapat hadiah. Nah, jadi bagaimana disiplin positif ini dapat tumbuh dari setiap peserta didik itu nanti jika dalam hatinya atau dalam diri peserta didik itu tadi tidak menimbulkan perasaan
melakukan ini nanti biar aku dapat hadiah dari buffet. Terus aku tak berangkat pagi nanti biar tidak dihukum Pak Wonja. Nah, seperti itu. Jadi adanya kebiasaan-kebiasaan itulah yang nantinya akan memunculkan disiplin positif pada diri peserta didik. Nah, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang secara positif mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, kemudian lepas dari pemikiran suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, maupun latar belakang dari peserta didik itu sendiri. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan ini terdapat 3 hal. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa apa sih bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila itu? Nah, profil pelajar Pancasila yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat ada mandiri, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adanya kreatif. Kemudian pada yang kedua, yakni act and point. Nah, dari sini, dari nilai-nilai kebajikan ini mendapatkan suatu elemen yang terdiri dari toleransi. Toleransi adalah saling menghargai, bisa agama, bisa ras, kebudayaan. Kemudian ada integritas. Yang ketiga ada rasa hormat. Dari sinilah peserta didik yang hormat kepada bapak ibu gurunya itu sudah termasuk dalam nilai-nilai kebajikan, sehingga nantinya diharapkan kita semua dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan ini yang termasuk toleransi, integritas, rasa hormat, mandiri, antusias, menghargai, empati, keingintahuan, kerjasama, kreativitas, percaya diri, dan komitmen pada peserta didik. Sekarang coba saya tanya, bagaimana cara menumbuhkan percaya diri pada diri peserta didik? Nah, dengan cara apa Bapak Ibu guru semua dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik? Yang pertama dapat kita lakukan dengan melatih peserta didik itu tadi. Jadi saat pembelajaran kita membiasakan untuk peserta didik bisa menjawab pertanyaan dengan yang paling mudah adalah mengacungkan tangan. Jadi peserta didik dibiasakan untuk percaya diri, entah itu nanti salah, itu nanti benar. Nah, tugasnya di sini tujuannya adalah profil pelajar Pancasila, di mana setiap dan apapun yang menjadi pendapat dari peserta didik kita harus kita hargai. Dari sini berarti tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tugas guru nantinya adalah mengarahkan peserta didik itu sendiri sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, adanya keterampilan hidup atau life skill. Nah, di mana mereka dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Dari sini peserta didik nantinya itu diharapkan memiliki keterampilan hidup, di mana mereka dapat mengurus dirinya sendiri, mereka dapat berinteraksi dengan orang lain, mereka dapat berbaur dengan orang lain, mereka dapat hidup bermasyarakat. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari
penerapan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini nanti setiap orang melakukan suatu tujuan atau melakukan suatu tindakan, mereka pasti memiliki tujuan tertentu. Jadi tidak ada seseorang yang melakukan sesuatu tanpa sebuah tujuan. Kita makan tujuannya agar kita kenyang. Kita mencuci tangan tujuannya agar tangan menjadi bersih. Nah, tujuan anak peserta didik kita datang ke sekolah ke sekolah tujuannya berarti untuk belajar. Nah, dari kebutuhan dasar manusia inilah kita bisa melihat bahwa semua usaha yang dapat yang dilakukan itu atas dasar pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri, agar kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita bisa melihat bahwa kebutuhan yang pertama yakni bertahan hidup. Manusia membutuhkan makan, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal, kemudian juga membutuhkan rasa aman dan kesehatan. Dari sinilah manusia pasti akan memenuhi kebutuhannya dengan berbagai macam cara, melalui berbagai macam tahapan juga. Yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita sebagai manusia memiliki rasa ingin diterima dalam suatu masyarakat, dalam suatu organisasi, atau dalam suatu perkumpulan. Kita pasti memiliki rasa ingin diterima, rasa ingin diperdulikan, kemudian rasa ingin berbagi dan bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Nah, di mana penguasaan ini berarti bahwa setiap manusia ingin dan pasti memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, jadi dalam suatu organisasi pasti kalau kita ada dalam suatu organisasi tersebut, pasti kita ingin merasa dianggap dalam organisasi tersebut. Kemudian ada sebagai pemimpin atau memimpin adanya organisasi atau perkumpulan tersebut. Kita juga pasti memiliki kebutuhan untuk berprestasi ataupun diakui dan didengar apa yang menjadi pendapat kita, apa yang menjadi ide kita, menjadi gagasan kita, seperti itu. Kemudian yang keempat adanya kebebasan. Jadi kita sebagai manusia pasti dan tidak luput dari ingin merasa bebas. Ingin merasa bebas di sini artinya kita ingin mandiri. Kita memiliki suatu pilihan. Kita juga bisa mencoba hal-hal yang baru. Kemudian sehingga kita nanti dapat mengendalikan diri kita. Yang terakhir adanya kesenangan. Nah, dari sini, dari kesenangan inilah kita pasti setiap kita jenuh, setiap kita capek, kita pasti ingin dan mempunyai rasa ingin refreshing, terus juga ingin bermain, ingin tertawa dulu sama teman, pengen healing dulu, ya.
Iya. Pasti di sini juga Bapak Ibu pengen healing semuanya ya. Nah, jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia itu pasti ada dalam diri kita. Dan 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terlepas dari apa yang kita lakukan dalam setiap harinya. Lanjut. Nah, selanjutnya adanya motivasi perilaku manusia. Nah, dari motivasi perilaku manusia ini ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Berarti kalau motivasi ekstrinsik berasal dari luar atau berasal dari dalam? Berasal dari luar. Jadi motivasi ekstrinsik itu bisa karena pengaruh dari luar, pengaruh dari teman, pengaruh dari lingkungan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita ingin melakukan suatu hal, kita melakukan suatu tindakan dengan dasar kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, itu berarti motivasi yang ada dalam diri kita, yakni motivasi ekstrinsik. Lalu bagaimana dengan motivasi intrinsik? Nah, motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadikan orang tersebut ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau mereka yakini. Jadi seperti ini. Kalau motivasi intrinsik, contohnya, saya berangkat sekolah tepat waktu. Bisa berangkat sekolah tepat waktu ya karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ingin tidak telat, kemudian saya ingin menjadi contoh untuk orang lain. Nah, motivasi tersebut adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, kalau motivasi ekstrinsik, saya berangkat sekolah agar tidak dimarahi oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia, selain adanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, adanya hukuman. Dari adanya hukuman ini tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang ada terjadi. Hukuman juga bersifat satu arah atau berupa fisik atau psikis. Nah, dari hukuman ini, hukuman apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Nah, apa Bapak Ibu guru? Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau hukuman itu tidak terencana, boleh. Hukuman itu berasal dari satu arah, yakni berasal dari bapak atau ibu guru. Nah, sedangkan konsekuensi adalah hukuman atau imbalan yang dilakukan karena melanggar suatu hal yang menjadi kesepakatan bersama. Tapi kalau hukuman itu sendiri, hukuman yang dilontarkan secara tiba-tiba. Semisal hari ini Rokim terlambat sekolah. Nah, kemudian Bukana menghukum Rokim di depan. Kim, telat ya? Coba sekarang hormat bendera sampai jam istirahat. Nah, Rokim tidak tahu sebenarnya kalau telat itu nanti akan dihukum untuk hormat ke bendera. Nah, hukuman yang berasal dari satu arah itu atau tindakan yang berasal dari satu arah itu dinamakan hukuman. Sedangkan kalau adanya suatu keyakinan sekolah, adanya suatu keyakinan kelas, adanya kesepakatan bersama,
Nah, kemudian Rocky melanggar seperti dalam keyakinan kelas, siswa tidak boleh makan dan minum. Kemudian Rocky tiba-tiba melanggar dalam kelas itu dan dia mendapatkan teguran dari Bapak Ibu guru untuk mengatakan bahwa saya tidak akan makan dan minum di dalam kelas selama 10 kali, mungkin seperti itu. Ya, kalau itu sudah menjadi kesepakatan bersama di awal dengan dalam pembentukan keyakinan kelas, nah itu dinamakan konsekuensi. Tapi kalau itu tidak masuk dalam keyakinan kelas atau dilontarkan secara tiba-tiba, itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian adanya konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru memonitor murid. Di sini sikap guru adalah, nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian adanya restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, itu dinamakan restitusi. Kita nanti akan membahas restitusi pada segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ini dalam kasus murid tidak menggunakan atribut yang lengkap ketika upacara. Nah, mengapa sih dapat dikatakan penghukum? Jadi posisi kontrol guru di sini ada 5, yakni penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira sekarang Bapak Ibu guru itu sering pada posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol penghukum, posisi kontrol teman, kemudian, nah dari sini kita nanti akan memulai satu-satu bahwa penghukum itu yang seperti apa, membuat rasa bersalah itu yang seperti apa, teman itu yang seperti apa, dan sebaiknya kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol yang mana. Yang pertama yakni penghukum. Contoh, kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol penghukum, yakni hormat kepada bendera 1 jam. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita menjadi atau menggunakan posisi kontrol penghukum kepada peserta didik kita. Kita menghukumnya dengan melakukan hormat kepada bendera. Kemudian yang kedua yakni pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol ini yang paling yang kurang tepat. Nah, dari pembuat rasa bersalah ini nantinya akan menimbulkan cedera hati atau menimbulkan kebatinan pada diri peserta didik, di mana contoh, berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu membuat kita marah. Nah, itu nantinya akan melukai atau membuat cedera hati dalam diri peserta didik. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yakni sebagai teman, di mana kita bisa melakukan, ayo dong ikuti aturan sekolah, ayo nak kamu patuhi peraturan sekolah yang ada. Nah, itu di sini sebelum kita nantinya mengetahui posisi kontrol guru, ini posisi kontrol yang baik gitu. Minimal lah kita sebagai guru itu menggunakan posisi kontrol teman agar peserta didik juga tidak merasa cedera hati, tidak merasa dendam, tidak merasa ketakutan dalam posisi kontrol ini. Nah, kemudian yang keempat yakni pemantau. Nah,
Dari pemantau ini tugasnya Bapak Ibu bisa apabila ada peserta didik yang melakukan suatu kesalahan, bisa dengan menanyakan dulu, kamu sudah tahu kesalahanmu apa? Kemudian juga bisa, kamu tahu konsekuensinya apabila kamu melakukan kesalahan tersebut. Kemudian setelah ini beli ya atribut di koperasi. Itu jika kasusnya tidak menggunakan atribut yang lengkap. Nah, kemudian yang kelima ada posisi kontrol manager, di mana posisi kontrol manager ini posisi kontrol yang paling diharapkan oleh peserta didik, paling baik yang dapat kita lakukan untuk peserta didik, yakni dengan menanyakan kepada peserta didik tersebut bahwa apa kesalahan kamu, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan itu apa, seperti itu. Kemudian kira-kira bagaimana sih cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu merupakan posisi kontrol guru, yakni posisi kontrol manager. Nah, coba kita sekarang berdiskusi sedikit mengenai posisi kontrol apakah aku. Nah, di sini ada kalimat, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Kira-kira masuk dalam posisi kontrol yang mana? Apa? Posisi kontrol yang mana? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada kalimat apakah berikutnya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk dalam posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang kedua tadi, posisi kontrol merasa bersalah. Jadi di sini gurunya itu menjudge muridnya bahwa muridnya itu tidak pernah benar. Nantinya itu akan membuat cedera hati pada hatinya peserta didik. Kemudian selanjutnya ada apa rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Manajer, di mana guru itu menanyakan kepada peserta didiknya bahwa apa rencana kamu selanjutnya, bagaimana kamu dapat nantinya menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya ada satu lagi, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai kalau tidak mengerjakan tugas, berarti hukuman. Nah, dari sini kita sudah memahami ya contoh-contoh dari posisi kontrol. Diharapkan nantinya kita dapat menerapkan posisi-posisi kontrol ini kepada peserta didik kita. Nah, kira-kira nantinya Bapak Ibu guru setelah mengetahui posisi kontrol ini ingin menjadi posisi kontrol yang mana? Paling minim itu menggunakan posisi kontrol pemantau. Artinya kita memantau murid kita, lalu kita menanyakan, setidaknya paling minim itu kita menanyakan, kamu ngapain habis melakukan itu tadi? Nah, seperti itu. Nah, kalau hukuman itu sebelum mereka tahu, terkadang kita marah sama peserta didik itu tanpa mereka tahu kesalahan mereka itu apa. Jadi nanti diharapkan kita semua, saya, Bapak Ibu guru semua itu dapat menerapkan posisi kontrol manajer atau paling minim adalah pemantau. Lanjut. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu mengapa kok disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau keyakinan kelas itu kita lakukan atau kita buat secara bersama-sama. Kalau keyakinan kelas berarti kita sebagai guru, kita dan murid-murid kita melakukan secara bersama-sama. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama dan kita lakukan bersama-sama dengan menjelaskan konsekuensi apa yang nantinya diterima jika keyakinan kelas tersebut dilanggar. Kemudian bedanya apa dengan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu berasal dari satu arah, yakni kita sendiri yang buat. Jadi kita membuat peraturan bahwa di kelas tidak boleh rame. Anak-anak masuk dalam kelas, sudah kita berikan aturan kelas atau di dalam kelas itu sudah terpampang bahwa peraturan kelas A adalah ini. Nah, itu tanpa kesepakatan dari peserta didik kita itu dinamakan peraturan kelas. Namun jika keyakinan kelas adalah suatu hal yang dilakukan atau dibuat secara bersama-sama antara guru dengan peserta didik dengan memiliki kesepakatan bersama dan nantinya diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama, baik itu untuk guru maupun untuk peserta didik. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas atau warga sekolah terlibat langsung. Jadi kalau keyakinan kelas itu bisa kita buat secara bersama-sama dengan peserta didik kita yang ada di kelas tersebut. Sedangkan dalam keyakinan sekolah kita lebih luas. Kita bisa melakukan atau membuat keyakinan kelas itu bersama kepala sekolah, bersama pemangku sekolah, pemangku kepentingan sekolah, bersama stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Nantinya tercetuslah keyakinan sekolah dan nanti akan dilakukan secara bersama-sama, baik itu pihak yayasan, baik itu kepala sekolah, baik itu guru, komite maupun stakeholder yang lain. Lanjut. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Disinilah segitiga restitusi itu bisa kita terapkan. Jika kasus yang pertama tadi, siswa tidak menggunakan atribut yang lengkap, kita bisa menanyakan atau memanggil peserta didik kita, kemudian menerapkan tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Nah, apa sih tahapan-tahapan yang ada di dalam segitiga restitusi? Yang pertama, adanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, yakni validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang pertama, dalam tahapan yang pertama yakni menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip dari membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
dari menstabilkan identitas ini kita dapat menanyakan atau memberikan pemahaman bahwa kepada peserta didik bahwa berbuat salah itu wajar kan, semua orang pasti berbuat salah. Kemudian juga kita bisa melakukannya dengan kalimat tidak ada manusia itu yang sempurna. Kemudian juga bisa Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Namun nanti jika kita sudah melakukan kesalahan, kita wajib untuk memperbaikinya. Kemudian kamu berhak melakukan seperti itu. Nah, kata-kata ini masuk dalam tahapan menstabilkan identitas. Lanjut. Yang kedua yakni validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, nanti saya ingin menerapkan sedikit mengenai segitiga restitusi langsung bersama peserta didiknya. Lanjut, yang tahapan yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi itu berasal dari motivasi intrinsik, yakni motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Kita bisa menanyakan kepada peserta didik kita, apakah kamu ingat keyakinan kelas kita apa? Itu masuk dalam tahapan menanyakan keyakinan. Terus kita juga bisa menanyakan dengan kalimat, kamu ingin menjadi manusia yang seperti apa? Intinya dalam menanyakan keyakinan yakni harapan dari peserta didik itu apa sih? Kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki peserta didik itu apa? Nah, itu masuk dalam tahapan menanyakan keyakinan. Lanjut, Pak. Nah, sebelum kita tutup, Rocky maju. Coba kita tanya langsung sama peserta didiknya. Namanya siapa? Siapa? Namanya Rokim. Nah, Rokim. Nah, Bu Devi mau tanya ya. Bu Devi tadi tahu melihat kalau Rokim itu di kelas ngapain? Rokim tahu tidak kenapa Bu Devi panggil ke sini? Dalam, ya dalam. Kalau dipanggil jawabnya dalam. Terus tadi Rokim di situ mainan apa? Rokim galak ya? Iya. Rokim galak? Iya. Iya. Bagaimana Rokim kalau dalam? Gitu ya. Nah kira-kira kalau Rokim di dalam kelas, terus Rokim galak mainan sendiri, itu boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa kok tidak boleh? Nah, ini merupakan contoh dari menstabilkan identitas, menanyakan apa sih yang sudah dilakukan atau kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik itu. Yang selanjutnya tadi yakni validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian dalam menstabilkan keyakinan atau menanyakan keyakinan itu kira-kira tindakan yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan itu tadi masuk atau melanggar keyakinan apa yang ada dalam kelas atau ada dalam sekolah tersebut.
Nah, itu tadi merupakan contoh dari implementasi segitiga restitusi. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa mengulas kembali mengenai segitiga restitusi. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari budaya positif yang saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dalam acara ini. Semoga nantinya kita semua dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita, menerapkan budaya positif yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita dapatkan bersama-sama, itu kita implementasikan kepada peserta didik kita. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sebelum saya akhiri dari pemaparan yang saya lakukan, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi yang mungkin ini dapat menjadi perasaan hati dari peserta didik kita semua. Tuhan tak pernah salah. Kadang aku dianggap tak berguna. Kadang aku dianggap tak berdaya. Kumohon, jangan sesali kehadiranku. Jangan merasa malu memiliki aku. Aku tahu letih diragamu, Bunda. Aku pun tahu kesedihanmu, gelisahmu dalam kebingungan. Saat kau tahu aku terlahir tak sempurna, percayalah, Bunda, Tuhan tak pernah salah dalam mencipta. Hapuslah air matamu, Bunda. Yakinkan pada dirimu, suatu hari nanti Bunda bangga telah melahirkanku ke dunia. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran siap untuk belajar? Ya. Siap. Mbak Sela siap untuk belajar? Ya. Siap, hebat. Kemudian Mbak Aisyah siap untuk belajar? Siap. Mbak Salma siap? Siap untuk belajar. Semuanya siap untuk belajar ya? Nah, hari ini Bu Devi mau mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, apa anak-anak? Keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, ya siapa yang tahu angkat tangan? Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Apa Mbak Aisyah keyakinan itu? Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama antara Bu Devi dengan Mbak Aisyah dan teman-teman ya. Jadi keyakinan kelas itu anak-anak adalah kesepakatan bersama antara Bu Devi, Mbak Sela, Mbak Aisyah, Mbak Salma,
membuat secara bersama-sama, kita melakukannya nanti juga bersama-sama. Jadi keyakinan kelas yang nanti akan dibuat oleh anak-anak sama Bu Devi adalah kesepakatan bersama antara Bu Devi dengan kalian semuanya. Jadi nanti tugasnya anak-anak adalah membuat keyakinan kelas ya. Jadi Bu Devi ini punya kertas. Nah, ini kertasnya berwarna-warni. Ada yang warna apa ini? Warna apa ini? Warna oranye. Kemudian ada yang warna apa ini? Warna hijau. Kemudian ada yang warna kuning, hebat. Kemudian ada yang warna biru. Kemudian ada yang warna pink. Jadi anak-anak nanti bisa menuliskan keinginannya anak-anak di sini semuanya ya, yang nanti akan dijadikan keyakinan kelas secara bersama-sama. Oke, sudah siap? Bisa dimulai? Bisa dimulai Mas Rokim? Bisa? Nah, nanti kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti di sini kita gunakan secara bersama-sama menjadi kesepakatan di dalam kelas kita. Nah, kita membuat biasanya dulu ya nanti ya. Kita membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Oke, sudah siap? Sudah siap semuanya? Oke? Oke, hebat. Ayo sekarang kita mulai menuliskan ya. Kita membuat keyakinan kelas yang pertama ya. Mas Gibran pengen seperti apa di kelas? Hah? Horor. Oke, horor. Oke, hebat. Pengen di kelasnya itu apa? Kelas yang asik. Oke, hebat. Kemudian ini Mas Gibran ditempel. Ayo, coba Mas Gibran. Saya tunggu. Mas Rokim nulis di sini. Keyakinan kelasnya Mas Rokim apa? Rajin belajar. Rajin belajar. Oke? Oke, nanti bisa ditempel ke depan ya nanti ya. Kemudian Mbak Salma. Nah, Mbak Salma mau keyakinan kelas yang seperti apa Mbak Salma? Mbak Salma mau kelas menyenangkan. Ini bermata sama juga. Oke, hebat Mbak Salma, nanti bisa ditempel di depan ya. Kemudian Mbak Aisyah menuliskan keyakinan kelas apa? Penyanyi. Biar cepat. Rajin. Asik. Siap, tata kamu. Oke, hebat. Mbak Aisyah nanti bisa ditempel di depan ya. Kemudian Mbak Sela. Halo Mbak Sela. Halo. Selalu
Kue sana sama. Oke, hebat. Kebaik ini oh. Nah, Mas Gibran menuliskan apa tadi keyakinan kelasnya Mas Gibran? Horor. Horor? Ya. Menuliskan horor? Oh. Mas Gibran menulis horor. Oh. Mas Rokim tadi menulis apa Mas Rokim? Coba lihat. Setan. Setan. Apa itu bacanya? Oh, rajin belajar, hebat. Kemudian ada apa itu Mas Rokim? Kambing. Tidak makan dan minum. Kemudian ada gembira, ada giat, dan ada datang tepat waktu. Mas Gibran tadi menuliskan apa saja? Horor. Kelas asik, datang tepat waktu, Nah. senang, hebat sekali. Kemudian ada Mbak Salma. Mana Mbak Salma? Oke, hebat. Mbak Salma menuliskan apa Mbak Salma? Apa itu? Horor. Oh. Oh, kelas yang menyenangkan ya Mbak Salma ya. Kemudian ada rajin belajar. Kemudian ada happy, tidak telat, hebat. Kemudian Mbak Aisyah menuliskan apa Mbak Aisyah? Oke. Mbak Aisyah menuliskan apa tadi? Oke, hebat-hebat semua ya. Wow, hebat sekali. Halo Mbak Sela. Halo Mbak Sela. Oke, Mbak Sela menuliskan rajin belajar, tidak telat, selalu gembira. Oke Mbak Sela. Hasil tulisannya ke depan ya. Ayo kita mulai dari Mas Gibran. Oh, jatuh. Diambil Mas Rokim. Mas Gibran, ayo berdiri. Oke, hebat. Ditempel di sini. Oke, hebat. Tos dulu Mas Gibran. Tos. Oke, hebat. Ayo Mas Rokim. Bisa ditempel di sini Mas Rokim. Sebelahnya. Oke, hebat Mas Rokim. Kemudian ada Mbak Salma. Ayo Mbak Salma maju. Mana, Dok? Ayo Mbak Salma maju. Bisa ditempelkan di sini Mbak Salma. Kebalik. Kebalik. Oke, hebat Mbak Salma. Kemudian ada Mbak Aisyah. Aisyah, ke depan. Ayo Mbak Aisyah, hebat sekali. Bisa ditempelkan di sini. Agak ke sini. Oke, tas dulu. Oke, tas hebat. Kemudian ada Mbak Sela. Mbak Sela. Warna pink dulu Mbak Sela. Rapin. Ayo kita tempel. Oke, kita tempel di sini. Oke, hebat. Tas dulu Mbak Sela. Tas. Oke. Semua yang warna pink sudah tertempel ya Nana ya. Nah, kemudian sekarang anak-anak bisa menempelkan yang warna kuning. Ayo kita tempel warna kuning. Ayo Mas Rokim, Mbak Salma, Mbak Aisyah. Ayo maju ke depan. Bersama-sama kita tempel. Bisa kita tempel di sini. Kemudian di sini. Oke, hebat.
Baca bersama-sama. Duduk semuanya. Ayo duduk. Duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mbak Salma duduk yang baik. Tangan dilipat. Cepat. Mbak Sela tangan dilipat. Oke, sebelum kita bacakan hasil keyakinan kelas kita, jatuh semua ya. Nah, sebelum kita baca, ayo, biar semangat kita tepuk semangat dulu ya. Ayo semuanya bersama. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati teriak hore. Kalau kau suka hati teriak hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore. Oke. Semangat ya. Nah, sekarang waktunya Bu Devi membacakan hasil tulisannya. Wow, yang pertama ada anak-anak menginginkan kelas yang asik. Kemudian ada rajin belajar. Kita tulis ya. Nah, kita tulis di sini. Kita pilih kelas asik. Kita pindahkan ke sini. Kemudian ada rajin belajar. Kita pindahkan. Kemudian ada yang namanya kelas menyenangkan. Berarti sama kelas yang asik. Terus juga ada rajin asik. Selalu tersenyum. Boleh. Kemudian tidak telat, datang tepat waktu. Kemudian ada yang namanya sama, tidak telat, datang tepat waktu. Ayo Gibran dilihat ke depan Gibran. Halo Gibran. Halo, duduk. Rajin belajar, rajin, giat. Oke, sudah rajin belajar. Tidak ramai, boleh. Kemudian tidak makan dan minum di kelas. Kemudian ada happy, selalu gembira, senang. Nah, selalu gembira. Nah, kita sudah mendapatkan berapa ini anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah mendapatkan 7 keyakinan kelas. Nah, nanti Bu Devi tulis di sini. Keyakinan ya, tidak apa-apa. Kita tulis lagi ya. Yang pertama kita tulis. Kita tulis kelas yang asik. Yang pertama kita ambil. Jadi punya 7. Yang pertama Gibran datang tepat waktu. Kemudian yang kedua selalu gembira. Kemudian ada tidak makan dan minum. Tidak, diam.
Oke, yang keempat ada tidak ramai, tidak berbicara. Nah, kemudian yang kelima ada yang namanya Setan. Orang. Oh. belajar yang rajin. Rokim Gibran, tangan dilipat. Yang keenam, kelas menyenangkan. Wow, kita sudah mendapatkan ada berapa ini? 1. Kita hitung bersama-sama. 2. Terus 3, 4, 5 dan 6. Kita sudah punya 6 keyakinan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Nah, anak-anak setuju apa tidak kalau harus datang tepat waktu? Setuju Mbak Aisyah? Iya, Mbak Aisyah sudah setuju datang tepat waktu. Kemudian selalu gembira. Nah, di kelas itu anak-anak harus gembira. Harus apa? Harus gembira, berarti tidak boleh marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Boleh marah-marah. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh makan dan minum. Oke? Setuju? 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 Tos dulu. Oke, setuju tidak makan dan minum. Kemudian ada tidak berbicara sendiri. Ayo, siapa yang biasanya berbicara sendiri? Rokim biasanya berbicara sendiri. Tidak boleh berbicara sendiri. Kemudian ada yang namanya belajar yang rajin. Kemudian membuat kelas yang menyenangkan, kelas yang hebat, boleh kelas yang happy, kelas yang hebat, kelas yang menyenangkan, kelas yang happy. Bisa? Tos dulu. Tos. Hebat. Tos dulu. Hebat. Tos dulu Mbak Sela. Hebat. Oke. Tos dulu Mbak Aisyah. Hebat. Mbak Salma. Tos dulu. Hebat. Anak-anak sudah hebat semuanya. Hari ini anak-anak sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas secara bersama-sama antara Bu Devi dan anak-anak semuanya. Kita sudah menghasilkan 6 keyakinan kelas. Oke semuanya? Oke. Sekian dulu ya Nana ya, membuat keyakinan kelasnya. Mulai besok keyakinan kelasnya kita gunakan secara bersama-sama. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Besok sudah wajib dilakukan. Terus kalau anak bertanya, lalu Bu nanti yang melanggar bagaimana? Nah, yang melanggar itu nanti ada konsekuensi, namanya apa? Konsekuensi artinya apa? Yang melanggar.
Jadi kalau anak-anak sudah membuat kesepakatan bersama-sama, lalu anak-anak melanggar, itu anak-anak harus mendapatkan konsekuensi. Anak-anak harus tahu apa konsekuensinya. Ya,